Halo, kembali lagi sama saya Sitalau di film Speedhot rilis tahun 2024. Speedhot bercerita tentang pasien berbahaya melarikan diri dari kurungan di rumah sakit jiwa dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Staf shift malah menghadapi mimpi terburuk mereka saat mereka berjuang untuk bertahan hidup. Berlatar di rumah sakit jiwa, film dimulai di sebuah rumah sakit jiwa. Para karyawan di sana terlihat sedang berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan setelah meninggalkan tempat itu. Karena rumah sakit jiwa tersebut akan tutup keesokan harinya dan malam ini adalah malam terakhir mereka bekerja di sana. Masing-masing dari mereka bernama Andy, Mel, Jeffes, Hickey, Noob, Stephanie dan Fiona. Sedangkan di ruangan lain kita diperlihatkan dua orang pekerja yang bernama Mason dan Ashley. Mereka adalah sepasang kekasih yang sedang menyembunyikan hubungan asmara mereka dari rekan kerja yang lain. Tidak lama kemudian rekan kerja terakhir mereka yang bernama Mason memberitahu para pekerja termasuk Mason dan Ashley bahwa sebentar lagi mereka akan memiliki pasien yang harus mereka tangani. Mason segera pergi ke ruang tim. Sementara Ashley akan pergi ke kantor karena tugasnya adalah mengecek berkas pasien yang akan datang ke rumah sakit jiwa. Lalu ketika pasien baru datang, orang yang mengantarnya menyuruh untuk tidak membuka masker pasien tersebut dengan alasan apapun. Setelah berkas pasien tersebut ditandatangani langsung, Hickey memberikan berkas tersebut kepada Ashley yang sedang berada di ruang kantor tersebut. Ketika Ashley mulai mengecek berkas pasien tersebut, ada sesuatu yang membuat Ashley terlihat terkejut dan gelisah. Maisy yang melihat ekspresi Ashley, dia bertanya apa yang terjadi yang membuatnya terlihat gelisah. Di sini Ashley menjawab ia terkejut ketika mengetahui pasien baru tersebut telah membunuh 5 wanita. Setelah pasien tersebut dimasukkan ke dalam selnya, Mel sedang bersiap di ruang kontrol untuk memantau pasien tersebut. Tidak lama kemudian pasien tersebut berada di dalam kurungan tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba pasien tersebut mengamuk dan menunjukkan jari tengahnya yang ke kamera CCTV. Mel yang melihat keadaan tersebut langsung menghubungi Mason untuk meminta bantuan. Di lain pihak terlihat Noob tidak sengaja melewati kurungan pasien tersebut. Bukannya bersikap dewasa, ia sengaja menyiksa pasien tersebut. Ia membuat kegaduhan di dalam ruangan tersebut dengan menusukkan tusuk gigi pada tombol yang biasa dipakai untuk mengeluarkan suara agar pasien tidak mengamuk lagi. Noob membiarkan bel terus berbunyi saat dia ke toilet dan akibatnya karma langsung terjadi. Ketika Noob sedang bab saat hendak melakukan senam 5 jari, tiba-tiba ada orang yang mencurigakan di luar. Orang tersebut mulai membuka keran dan menutup lubang saluran dengan tisu yang mengakibatkan air tidak mengalir dan akhirnya tumpah. Karena penasaran, Noob mencoba mengintip namun tiba-tiba entah bagaimana pasien ini berhasil keluar dari selnya. Sedangkan Mel kaget ketika melihat pasien tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Mel dengan cepat langsung memberitahukan kabar buruk tersebut kepada seluruh karyawan. Kemudian Mason langsung meminta Mel untuk segera melakukan protokol lockdown agar pasien ini tidak bisa kabur. Tidak hanya itu, ia juga meminta Mel untuk menghubungi pihak kepolisian agar membantu mereka menangani pasien yang galak ini. Namun anehnya di antara semua pekerja yang takut dengan keadaan tersebut, Ashley terlihat lebih ketakutan di antara yang lainnya. Tidak diketahui apa alasan pastinya kenapa Ashley ini terlihat sangat takut di sini. Maisy pun mencoba menenangkan Ashley dengan mengatakan bahwa mereka akan aman di sana karena mereka ditemani oleh Andy dan juga kamar terkunci. Kondisi semakin tidak kondusif ketika pasien sengaja mematikan lampu. Untung genset cadangan menyala otomatis yang membuat mereka tenang kembali, namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara karena pasien menutupi kamera CCTV dengan cat semprot yang tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya. Mel kemudian meminta Mason untuk datang ke ruang tim, namun ketika dia berjalan perlahan ke bawah, pasien gila langsung menariknya dan menghajarnya. Semua orang mendengar jeritan Mel lewat walkie-talkie.
Dia semua mendengar tak bisa berbuat apa-apa, menyadari situasi semakin membahayakan. Mason langsung menghubungi Ashley untuk meminta informasi mengenai latar belakang pasien tersebut. Ashley pun menjelaskan bahwa nama asli pasien tersebut adalah Paul. Ia dijatuhi hukuman atas pembunuhan Lee, seorang wanita. Saat ini Paul sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan mentalnya dari hakim. Catatan terakhir menunjukkan bahwa istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia akibat kecelakaan tabrak lari. Di sini akhirnya kita tahu mengapa Paul dibawa ke rumah sakit jiwa, karena ketika ia membunuh 5 orang wanita, hakim ingin memastikan kesehatan mentalnya dulu. Sama seperti di Konoha, jika seorang pelaku kriminal terbukti memiliki gangguan mental, maka ia akan dikarantina dan direhabilitasi di rumah sakit jiwa, dan jika pelaku terbukti waras maka ia akan menerima hukuman pidana, salah satunya adalah masuk penjara. Setelah mendengar informasi tersebut, bukan berlindung, Mason langsung mengarahkan semua orang untuk menangkap Paul dengan cara berpencar. Di sisi lain, Macy yang melihat Ashley gelisah, ia menyarankan untuk curhat padanya dengan harapan jika ia telah melepaskan unek-uneknya dia bisa tenang sedikit. Tapi dia menolak, katanya sekarang bukan saatnya untuk sesi curhat. Macy juga mengerti ini, dan pada dia yang malah curhat keluarganya meninggal dalam tabrak lari persis seperti yang dialami Paul. Bahkan lebih parah lagi, anak Macy menjadi gila karena kejadian yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit jiwa tempatnya bekerja sekarang, sebelum anaknya meninggal, dan itu pula yang menjadi alasan mengapa sampai sekarang Macy masih bertahan di rumah sakit jiwa ini. Di waktu yang bersamaan di tempat Hickey dan JFS menyuruh Hickey untuk mengecek keadaan, padahal yang suruh itu adalah tugas JFS. Namun karena tidak mau membangkang kepada Pak Tua ini, dengan polosnya ia mengecek keadaan di sekitar mereka hingga ketika ia berada di ruangan dan tiba-tiba JFS berusaha untuk buka pintu tapi tidak pernah bisa. Dia hanya mendengar suara Hickey kesakitan dari luar. Ketika suara Hickey tidak terdengar lagi, JFS langsung waspada, mana tahu pasien gila ini keluar. Benar saja apa yang difikirkan oleh JFS. Pasien langsung menarap JFS. JFS hanya bisa pasrah sambil memejamkan mata sambil berdoa kepada Tuhan dan belajar pasrah. Setelah buka mata, doanya dijawab oleh Tuhannya. Ternyata pasien gila sudah pergi, tanpa melukai JFS sedikit pun. Jesus fucking Christ, I need a change. Ini giliran Fiona dan Stephanie yang berhadapan dengan Paul, karena tepat saat Fiona menggoda Stephanie untuk bermain donat, tiba-tiba Paul langsung tancapkan pisau di kepala Fiona dan langsung lewat. Melihat itu, Stephanie langsung kabur menuju ke parkir mobil. Tapi percuma saja kabur dari kejaran pasien gila ini, dengan mudah Stephanie langsung ditangkap sama Paul. Dengan menutup wajah dengan kantong besar, hal itu membuat Stephanie susah nafas dan lewat. Sementara itu di luar gedung, sudah ada 2 orang polisi yang baru saja datang setelah mendapat laporan dari Mel. Di sini polisi merasa dipermainkan karena gedung itu terlihat seperti gedung kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu dikarenakan prosedur lockdown yang menutup semua akses keluar masuk gedung, yang membuat rumah sakit jiwa itu terlihat seperti gedung terbengkalai. Mereka pun akhirnya pergi. Ashley bermimpi diserang Paul. Beruntung Macy bisa langsung membangunkannya. Setelah bangun, ia bertanya kepada Macy, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan pelaku yang membunuh keluargamu? Lalu Macy dengan polos menjawab bahwa ia akan membunuh pelaku tersebut untuk mendapatkan keadilan. Kita kembali ke JV yang kini bersama Mason dan Andy.
Di sini JV bertanya kenapa polisi belum datang ke tempat ini, yang mereka dengar Mason pun menceritakan asumsinya yang memang benar bahwa polisi menduga tempat mereka hanyalah sebuah bangunan kosong yang terbengkalai, kemudian ia pun bermaksud untuk mencari keberadaan kedua gadis yang sebelumnya telah dieksekusi oleh Paul. Sedangkan Andy dan JV akan membawa salah satu pasien yang berada tepat di samping sel milik Paul sebelumnya, namun sialnya saat Andy dan JV tiba di tempat pasien, wanita tersebut tiba-tiba dari kejauhan Paul datang dan tanpa diduga Andy langsung mengunci JV di kamar pasien wanita tersebut agar JV bisa diselamatkan. Leave me alone, you fucking bastard! JV melaporkan tentang kondisi Andy yang telah meninggal dunia tanpa diduga Mason mencoba untuk berbicara berhadapan langsung dengan Paul dan ia berharap bisa menenangkan emosi Paul yang telah memuncak. Awalnya pembicaraan mereka berjalan lancar namun tiba-tiba melalui walkie-talkie Macy bertanya kepada Mason apakah rencananya untuk menjebak Paul berhasil. Mendengar hal tersebut Paul pun menyadari bahwa dia telah ditipu dan amarahnya memuncak lagi. Mason langsung berlari menyelamatkan diri dan untung saja Paul tidak bisa menemukannya. Sementara itu di ruang kantor yang angker Ashley cerita kepada Macy, kalau dialah orang yang sudah menabrak keluarga Paul hingga tewas dan otomatis dialah penyebab hasrat psikopat dalam diri Paul bisa meledak hingga membunuh setiap pekerja di sana. Mengetahui hal itu Macy pun menjadi emosi karena seharusnya rekan kerja mereka yang tidak tahu apa-apa sudah menjadi korban kekejaman Paul. Macy tidak mau lagi sampai kehilangan nyawa. Jika sejak awal Ashley sudah menceritakan kenyataan itu, mungkin kejadian ini bisa dihindari, tapi apalah daya nasi sudah jadi bubur. Ashley yang sadar akan kesalahannya hanya bisa menangis dan meminta maaf namun Macy mengatakan tidak perlu meminta maaf padanya melainkan ia harus meminta maaf kepada Paul. Coba saja dari awal Ashley berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Paul mungkin Paul bisa sedikit lebih tenang dan merelakan keluarganya. Di lain JV mengalami kejang dalam lift karena terkena serangan jantung. Memang benar Paul tidak perlu mengeluarkan tenaganya untuk membunuh JV, akhirnya ia meninggal sendiri. Ini Mason juga meminta agar Macy segera membuka sistem lockdown. Saat dia memberikan kode tersebut, ternyata dia bermaksud menjebak Paul agar tidak menyakiti Ashley dan Mason. Ashley di sini bermaksud untuk meminta maaf secara langsung kepada Paul. Ia berharap dengan meminta maaf, ia akan menjadi sasaran Paul sehingga Mason berkesempatan untuk kabur dari sana. Ternyata itu tidak semudah yang difikirkan Ashley, di mana Paul tetap membuat Mason bertemu dengan sang pencipta tepat di depan Ashley. Ashley hanya bisa menangis melihat orang yang dia sayang sudah lewat dengan cara kejam, lalu Paul pergi. Paul sengaja tidak melukai Ashley karena Paul ingin Ashley merasakan apa yang dia rasakan setelah kehilangan keluarganya yang dicintai. Setelah selesai kita diperlihatkan Macy perlahan membuka pintu keluar gedung, terungkap sudah kenapa Paul bisa leluasa di rumah sakit jiwa ini. Ternyata yang mengatur semua ini adalah Macy. Itulah sebabnya kenapa Paul bisa tahu spot-spot tempat dan akses membuka pintu yang pakai kartu. Ternyata Macy yang berikan akses kepada Paul, dan Paul pun keluar dari rumah sakit. Dan film pun tamat. I'll take care of those.